Saudara-saudara, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan mining dalam konteks Bitcoin? Sebagaimana judulnya, mining ya, kita tahu bahwa itu adalah menambang Bitcoin. Tapi pertanyaan mendasarnya, mengapa harus ada mekanisme mining? Ada beberapa tujuan dari dilakukannya proses mining atau dilibatkannya proses mining dalam konteks Bitcoin. Yang pertama adalah untuk mengeluarkan Bitcoin. Jadi berbeda dengan uang biasa dicetak berdasarkan keinginan pemerintah gitu ya. Dalam uang Bitcoin ini karena sifatnya terbatas hingga tahun 2140 atau sejumlah 21 juta Bitcoin, maka untuk mendapatkannya pun harus dengan menggunakan cara. Ya, kalau kita hitung mundur, kurang lebih setiap 10 menit sekali lah baru Bitcoin itu akan diterbitkan Bitcoin baru. Itu tujuan pertama untuk menerbitkan Bitcoin. Ya, jadi mining itu baru bisa dilakukan dengan tujuan menerbitkan Bitcoin baru. Yang kedua, tujuan mining adalah untuk menambah integriti dari network atau sistem Bitcoin itu sendiri. Karena kita tahu bahwa Bitcoin ini networknya harus dijaga rame-rame oleh pihak-pihak yang dipercaya secara terdesentralisasi. Oleh karena itu, setiap 10 menit dicari miner-miner baru yang akan join dengan miner-miner sebelumnya untuk menjaga ledger tadi, saling membandingkan ledger tadi. Itu tujuan yang kedua. Dan tujuan yang ketiga mining itu adalah untuk memastikan bahwa mereka yang join ke dalam network tadi benar-benar memiliki fasilitas dan kapabilitas untuk melakukan proses validasi transaksi, untuk memastikan dia memiliki cukup power komputernya untuk bisa mencatat ledger-ledger dan memastikan semua catatannya itu benar dengan cara membandingkan dengan ledger yang lain hingga memperoleh konsensus. Jadi itu pada dasarnya tiga, kenapa konsep mining ini diperkenalkan. Jadi pada intinya mining itu adalah proses untuk menambah transaksi pada blockchain ya terhadap transaksi-transaksi yang masih menggantung. Oleh karena itu kalau Anda bertransaksi, masih tunggu paling tidak 10 menit sebelum masuk ke dalam blockchain itu. Untuk apa? Untuk memberi kesempatan kepada miner untuk berkompetisi dan memenangkan memenangkan persaingan tersebut, dan dia memperoleh hak kesempatan untuk menambahkan transaksi yang gantung itu di blockchain sebelumnya, dan dia akan diverifikasi oleh miner sebelumnya. Setelah itu dia akan menjadi bagian dari yang mencatat distributed ledger tadi untuk miner berikutnya. Disinilah kita bisa melihat bahwa tidak ada orang yang bisa mengambil kontrol kecuali algoritma itu sendiri. Mining algoritma itu sebenarnya dikenal dengan cara menyelesaikan masalah Byzantium General Problems ya. Jadi menebak hash dengan cara mencari angka ya yang bisa menghasilkan hash yang diinginkan atau hash yang lebih kecil daripada hash target. Ya, di situ kita akan mengenal istilah nonce ya, dan juga istilah hash function dan lain sebagainya. Intinya adalah untuk menyelesaikan masalah ini Anda harus melakukan brute force, mencoba satu persatu secara cepat untuk menebak angka ya yang memiliki probabilitas sulit sekali untuk memperolehnya unless Anda memiliki kekuatan komputer yang besar. Oleh karena itulah makanya para penambang biasanya memiliki modal yang kuat karena dia harus memiliki komputer yang super yang artinya juga akan menghabiskan dana untuk listriknya. Nah, jadi oleh karena itu kalau dia memenangkan persaingan, maka dia akan mendapatkan kompensasi dalam bentuk Bitcoin untuk mengganti listriknya, dan kemudian sebagai partisipasi bagian dari miner yang kelak akan melakukan verifikasi terhadap transaksi-transaksi yang masih gantung untuk menambah
chain pada blok, maka itulah mereka sekarang berlomba-lomba memenangkan persaingan mining tadi. Nah, oleh karena itulah dikatakan bahwa ini merupakan holy trinity of money antara komoditas, currency, dan teknologi. Nah, ini gambarnya saudara sekalian jika Anda adalah penambang kecil-kecilan gitu ya. Nah, kecil-kecilan aja kita bisa melihat betapa banyak komputer yang harus kita susun, kita paralelkan untuk bisa memiliki kekuatan yang besar. Biasanya ada pertanyaan, bisa nggak saya dengan komputer saya melakukan mining? Bisa, tapi kemungkinan menangnya kecil. Biasanya yang kecil-kecil itu mereka bergabung membuat yang namanya mining pool, kerjasama keroyokan. Nanti kalau hasilnya menang dibagi rata. Ya, itulah para mining-mining yang kecil. Ini bayangkan di skala medium ya. Skala medium Anda bisa melihat, lihat seperti rak isinya semua CPU. Ya, mereka menghubungkan satu dengan yang lain untuk menyelesaikan masalah kompleks tadi. Apakah ini yang paling besar? No, Anda bisa melihat di contoh lain. Dua orang yang sedang membuat tambangnya, penambang ya, penambang Bitcoin. Dan Iceland katanya dikatakan sebagai Bitcoin yang paling besar di dunia. Mereka memiliki Bitcoin Supermine yang isinya mungkin udah sama dengan hanggar pesawat ya. Bayangkan berapa listrik yang dipakai, berapa uang yang harus dihabiskan untuk membeli komputer. Tapi sekali lagi mereka percaya bahwa ini investasinya sangat menjanjikan dan baliknya akan berlipat ganda. Inilah orang-orang yang percaya dengan cryptocurrency semacam Bitcoin. Jadi Anda bisa melihat ini the largest Bitcoin mine ya tadi ya. Di Iceland itu besarnya luar biasa seperti hanggar pesawat, mungkin satu lapangan bola isi komputernya. Nah, kelebihan Bitcoin dibandingkan gold ada dalam dua hal, yaitu portable. Ya, kalau gold kan makin tinggi nilainya makin berat. Bitcoin mau nilainya kecil atau besar gampang karena itu cuma angka digital. Dan juga penyimpanannya mudah. Tidak perlu membutuhkan spasi besar. Kalau gold makin banyak membutuhkan spasi yang besar. Sementara dibandingkan dengan fiat money, ya Bitcoin kalah dalam satu hal yaitu widespread of use. Karena Bitcoin itu hanya bisa dipakai dalam dunia digital. Ya, banyak orang yang belum tentu dalam dunia fisik bisa dipakai untuk berbagai keperluan. Itulah konsep mining yang dimaksud agar menjaga integriti dari penyelenggaraan konsep Bitcoin berbasis network, the Internet of Money. Terima kasih.